Alhamdulillah. Kita kan Siap. di episode perempuan peradaban sebelumnya udah ngebahas banyak para pejuang-pejuang muslimah ya. Mulai dari ada yang mereka langsung ikut berjuang perang, kemudian Iya, juga betul. berkontribusi, ada yang misalnya Asma binti Abu Bakar itu membantu Nabi dalam berhijrah. Kemudian saya juga pengen tahu dong, mungkin juga Ustadz bisa menceritakan kepada kita sahabat-sahabat atau sahabiah-sahabiah yang mungkin kontribusinya juga besar, Dan tetapi mereka melalui punya bidang jalan-jalan yang lain. spesialis ya? Iya, spesialis-spesialis Iya, betul. seperti itu. Ada beberapa nama yang luar biasa dalam sejarah para sahabiah tentang kiprah dan peran mereka dalam bidang tertentu. Nah, kali ini mungkin kita ambil dua nama yang sangat istimewa karena mereka pelopor di dua bidang yang sangat penting, yaitu kedokteran dan keperawatan. Nama yang pertama adalah Sayyidah Asy-Syifa binti Abdillah Al-Adawiyah. Beliau, dari namanya kita tahu beliau berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, suku yang sama dengan sukunya Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan sejak dahulu Bani Adi bin Ka'ab ini adalah suku yang terkenal mereka mengerti dan ahli dalam baca tulis. Jadi mereka literate, ya mereka intelektual dalam arti mereka orang yang memilih untuk suka membaca dan suka menulis. Maksudnya begini, karena memang ada yang mungkin salah paham kalau Rasulullah SAW itu ummi dan kaumnya disebut kaum yang ummi, yakni Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya itu kaum yang ummi. Itu pilihan ya, bukan karena mereka belum sampai kepada mereka gitu ya. Bukan karena mereka nggak bisa membaca dan menulis karena bodoh, itu bukan. Tapi justru mereka memilih untuk tidak membaca dan menulis karena merasa membaca dan menulis bagi kaum penyair itu adalah kecerdasan kelas 2. Jadi kalau kita bicara tentang dunia sastra dan syair, kalau ada penyair, lihat pemandangan atau fenomena atau kejadian, lalu dari lisannya langsung teruntai kalimat-kalimat syair yang tak putus-putus, yang indah, itu kan disebut penyair jenius. Tapi kalau ada penyair, lihat pemandangan indah atau kejadian atau fenomena tertentu, lalu wah ini bagus, ini mau saya bikin syair dulu. Disusun, cari kertas, cari pena, terus nyusun, diralat berulang kali gitu ya. Itu dianggap kecerdasan kelas 2. Tetapi Bani Adi bin Ka'ab ini tidak gentar dengan tuduhan semacam itu. Mereka justru sangat senang untuk belajar membaca dan menulis. Sehingga dari masa jahiliyah, dalam pembagian kekuasaan di kalangan Quraisy, Bani Adi bin Ka'ab itu dulu mendapatkan tugas yang sangat spesifik. Salah satunya adalah sifarah. Untuk menjadi duta-duta, untuk menjadi utusan-utusan. Karena mereka dengan belajar baca tulis, maka mereka juga banyak yang menguasai bahasa asing. Mereka juga banyak bisa berkomunikasi dengan berbagai bangsa. Itu kenapa dulu waktu Bai'atur Ridwan, kita kenal di sebelum perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah itu hendak mengutus Sayyidina Umar untuk menjadi duta untuk kepada Quraisy. Karena memang ini tradisinya Bani Adi bin Ka'ab itu adalah posisinya utusan, posisinya para sifarah. Nah, tapi Umar mengatakan, engkau tahu sendiri ya Rasulullah seperti apa kebencianku terhadap Quraisy dan seperti apa kebencian Quraisy terhadapku. Maka dari itu jangan utus aku, karena nanti justru akan terjadi pertumpahan darah. Lebih baik engkau utus orang yang disayangi Quraisy, yaitu Utsman bin Affan. Jadi waktu itu kenapa akhirnya yang diutus adalah Utsman bin Affan, itu usulnya Umar, karena kan dulu sampai ada syair itu kalimatnya salah satunya yang terkenal adalah dan aku menyayangimu seperti Quraisy menyayangi Utsman. Jadi Utsman itu orang yang sangat disayangi oleh semua orang Quraisy ya. Makanya Utsman yang diusulkan Umar, Utsman aja deh. Kalau saya nanti malah kelahi dari kalau mau kirim utusan lebih baik Utsman. Karena karakternya juga karakternya lembut, betul. Nah ini Asy-Syifa binti Abdillah ini masih terhitung salah satu sepupu Sayyidina Umar bin Khattab dan dia ini memang karena tadi berasal dari kabilah Adi bin Ka'ab yang sangat peduli tentang baca tulis, maka dia menjadi disebut oleh para ahli tarikh sebagai muallimah pertama dalam Islam, sebagai seorang guru pertama dalam Islam khususnya untuk mengajar baca tulis. Jadi dia mengajar baca tulis ini kepada para sahabiah waktu itu di Madinah. Ya, dan memang Rasulullah SAW sangat perhatian tinggi pada keterampilan baca tulis dari para sahabatnya. Meskipun beliau sendiri oleh Allah ditakdirkan menjadi seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis, itu bagian dari mukjizat Al-Quran yang diturunkan
kepada beliau, tapi untuk para sahabat beliau sangat mempedulikan kemampuan mereka membaca dan menulis. Sehingga kita ingat dalam sejarah kalau tawanan perang Badar itu selain ditebus dengan harta, salah satu cara mereka bisa menebus dirinya agar dilepaskan, yaitu mereka tawanan dari kalangan Quraisy yang kira-kira ada 70 orang waktu itu ditahan di Madinah. Ini boleh menebus dirinya dengan mengajarkan sekian anak baca dan tulis. Masya Allah. Itu Jadi, juga menunjukkan tingginya nilai pendidikan menurut Nabi ya? Ya betul. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Nabi memberi perhatian bahwa para sahabat dan sahabiah ini membaca dan menulis itu sesuatu yang penting. Makanya dulu ada cerita lucu di masa Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Ya. Al-Ma'mun itu khalifah ya, karena dia kemudian bertemu dengan seorang cendekiawan, dianggap cendekiawan, tapi cendekiawan ini baca tulis. Tidak baca tulis, dia tidak buta huruf dia. Kemudian, kenapa kamu tidak membaca dan menulis? Kenapa kamu buta huruf? Kan buta huruf adalah kemuliaan sebagaimana kemuliaan Nabi kita. Maka kata Al-Ma'mun, itu kemuliaan Nabi dan mukjizat dari Allah, tetapi bagi kita adalah kehinaan kalau kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi itu yang harus difahami dalam konteks berbeda antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, Asy-Syifa ini salah satu murid utamanya waktu itu adalah Sayyidah Hafsah binti Umar, yaitu yang nantinya menjadi Ummul Mukminin. Jadi Hafsah ini belajar baca tulis juga dengan sangat tekun kepada Asy-Syifa yang masih terhitung bibinya sendiri, dan kemudian Hafsah menguasai berbagai macam ilmu ya, termasuk Asy-Syifa dan Hafsah. Masya Allah ya, sesuai dengan namanya Asy-Syifa, dia memang punya ketertarikan tentang ilmu pengobatan. Maka ketika Muqawqis, gubernur Mesir yang Rasulullah SAW kirimkan surat dakwah kepadanya, sebagaimana dikirim kepada Najasyi, sebagaimana dikirim kepada Kisra dari Persia, sebagaimana dikirim kepada Kaisar Heraklius dari Romawi. Itu kan Muqawqis itu termasuk yang meskipun tidak langsung beriman menyambut dakwah Rasulullah, tetapi menyambut baik apa yang disampaikan Rasulullah, dan bahkan dia mengirimkan beberapa hadiah untuk Rasulullah SAW. Termasuk yang dikirimkan untuk Rasulullah SAW adalah 2 orang sahaya perempuan. Salah satunya adalah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah yang nanti menjadi salah satu Ummul Mukminin, dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berputra Sayyidina Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain 2 budak, Rasulullah juga dikirimi 2 orang tabib. Artinya tabib yang dikirim dari Mesir ini adalah tabib ilmu kedokteran ala barat. Berbasis Yunani. Ya, karena Kekaisaran Romawi Timur saat itu berbahasa Yunani dan mengembangkan ilmu-ilmu dari Yunani kuno. Dan ini adalah ilmu kedokteran yang didasarkan pada yang dipelopori oleh Hippocrates, bapak ilmu kedokteran. Meskipun masih ilmu kedokteran Yunani pada saat itu sederhana, juga berdasarkan beberapa spekulasi gitu ya, membagi cairan tubuh itu ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang merah gitu ya. Iya, ada yang kuning. Kemudian itu juga menunjukkan kalau yang ini terganggu akan timbul penyakit ini dan sebagainya. Tetapi ilmu kedokteran barat waktu itu juga diperkaya dengan berbagai jenis pengobatan dengan zat-zat yang sifatnya kimiawi. Jadi diambil dari bisa, dari racun, dari ekstrak hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain dari Persia, nanti akan kita bahas dalam pembahasan tentang Sayyidah Rufaidah ya, itu ilmu kedokterannya sudah sampai di level membedah luka, membersihkan luka dengan cairan khomer, karena khomer itu sebenarnya alkohol, di dalamnya bisa mematikan kuman-kuman, kemudian menggunakan opium. Jadi dari India ini menggunakan opium untuk membius ketika kemudian melakukan pembedahan atau pemotongan organ. Jadi ini lebih berkembang dari kedokteran timur. Ya. Nah, kedua dokternya Muqawqis ini ketika datang ke Madinah, maka mereka berpraktek di Madinah dan kemudian mendapati selama 6 bulan masa mereka di Madinah, ternyata umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sehat. Jadi mereka mengatakan ilmu kami tidak terpakai di sini karena umat engkau ya Rasulullah adalah umat yang sehat. Mereka makan dengan disiplin, mereka menjaga kebersihan, mereka sangat peduli tentang sampah dan kotoran, mereka sangat pandai mencegah penyebaran penyakit dan lain sebagainya. Yang ini
membuat kami di sini tidak bermanfaat. Sehingga mereka minta izin untuk pulang ke Mesir, di mana kata mereka di Mesir jauh lebih banyak penyakit. Di Mesir jauh lebih banyak masalah kesehatan. Di Mesir jauh lebih banyak hal yang harus kami tangani. Untuk kita ketahui, Mesir saat itu ibu kotanya di Alexandria. Di Iskandaria ya, bukan di Kairo. Zaman dulu belum Mesir yang Arab kayak sekarang ya? Ya betul, Mesirnya Mesir Yunani. Jadi Mesirnya campuran Romawi Yunani, di mana kemudian dia adalah bawahan dari Kekaisaran Romawi Timur pada saat itu. Sehingga ini dia di Iskandaria, ibu kotanya di Alexandria. Dan menurut mereka, wah Mesir itu jauh lebih kotor dan banyak penyakit yang timbul, daerahnya perairan dan wabah penyakit gampang menjangkit, kami lebih bermanfaat di sana, kata mereka. Maka Nabi SAW ketika mereka akan pulang, mereka diminta oleh Rasulullah SAW, sebelum kalian pulang, karena harus meninggalkan kebaikan di sini, yaitu dengan mengajarkan ilmu kalian. Maka pada waktu itu, dua di antara sahabiah yang sangat-sangat intensif belajar kepada dua dokter dari Mesir ini, adalah Sayyidah Ashifa binti Abdillah dan Hafsah binti Umar. Jadi kedua beliau ini yang kemudian menyerap ilmu-ilmu kedokteran ala kedokteran barat ya pada masa itu, yang berasal dari dua dokter yang dikirim oleh Muqawqis dari Mesir ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW sama sekali tidak anti terhadap ilmu pengetahuan kedokteran yang berasal dari negeri-negeri barat pada waktu itu. Jadi artinya segala hal yang bermanfaat itu bisa kita ambil, kita filter, kita saring, mana yang kira-kira manfaatnya terus empirik dan terbukti, bukan spekulasi-spekulasi untuk dikembangkan di tengah umat. Jadi kalau hari ini ada yang mengkampanyekan anti dengan kedokteran barat dan lain sebagainya, perlu kita tinjau ulang ya, karena Rasulullah SAW pun mempersilahkan sahabiah, bahkan istri beliau Sayyidah Hafsah untuk belajar kepada dua dokter yang berasal dari negeri barat ini. Yang menarik tuh di sini bahkan ternyata Rasulullah mengutus atau mendelegasikan perempuan ya Ustaz ya? Untuk bertugas. Untuk belajar kedokteran, iya betul. Yang mana kadang mungkin sebagian orang menganggap perempuan itu cuma di rumah aja, nggak usah gimana-gimana. Padahal sebenarnya kalau punya potensi dan itu dikembangkan bisa luar biasa juga manfaatnya ya. Bahkan mungkin pertimbangannya saat itu begini ya, perempuan mungkin lebih telaten, perempuan itu kemudian lebih sangat dibutuhkan dalam kondisi-kondisi darurat seperti ketika perang, ketika para lelaki justru harus mengangkat senjata di front, di garis depan. Sesungguhnya peran para perempuan ini menjadi sangat signifikan ketika menjaga garis belakang, menjaga yang terluka, menjaga orang-orang yang kemudian membutuhkan perawatan dan sebagainya. Dan dengan demikian kedua pelopor ini, Sayyidah Ashifa dan juga Sayyidah Hafsah, menjadi sangat penting untuk juga mengajari para muslimah lainnya. Dan nanti kita akan kenal ya, banyak sekali di antara para sahabiah yang sangat intens di dalam menjadi para perawat, termasuk nanti yang akan kita bahas adalah Sayyidah Rufaidah. Dan menarik sekali Sayyidah Ashifa ini karena tadi berlatar belakang Bani Adi bin Ka'ab yang sangat cinta belajar, cinta ilmu, seorang yang melek literasi sangat kuat, maka bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah tidak ragu-ragu mengangkat Sayyidah Ashifa binti Abdillah yang tadi kita tahu sebenarnya ini berarti dokter gitu ya. Tetapi beliau kemudian menjadi kepala jawatan pasar ya. Kalau sekarang mungkin Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan yang mengawasi pasar-pasar yang ada di wilayah kekhalifahan. Padahal kalau kita ingat zaman Sayyidina Umar bin Khattab, wilayah kekhalifahan itu membentang dari Tunisia di barat sampai ke Afghanistan dan Pakistan di timur. Itu wilayah yang sangat luas yang dikonversi sekitar 24 sampai 28 negara di masa modern sekarang. Sehingga kita bisa melihat ini jabatan yang sangat tinggi diemban oleh Ashifa, dan ini adalah bidang yang mungkin tidak berkaitan dengan profesi awalnya sebagai seorang dokter. Jadi seorang dokter, kata Umar, kamu seorang yang berwawasan luas, kamu orang yang bagus dalam belajar hal-hal baru, maka aku tidak ragu mengangkatmu untuk amanah ini, yaitu mengawasi pasar-pasar agar di dalam pasar itu jangan sampai terjadi riba, agar di dalam pasar itu jangan sampai terjadi gharar, transaksi-transaksi yang tidak jelas, agar di dalam pasar itu tidak terjadi kedoliman, agar di dalam pasar itu tidak terjadi pengurangan takaran dan timbangan, agar dalam pasar itu semuanya menuruti kaidah-kaidah syariah gitu ya. Ini menjadi bidang yang baru bagi seorang Ashifa, tapi ternyata dia berhasil melaksanakannya dengan sangat baik ya. Mencegah orang mencampur susu dengan air ya, mencampur daging A dengan daging B ya, mencegah terjadi transaksi langsung mempertukarkan, membarter
kurma dengan kualitas berbeda yang itu akan termasuk riba dan lain sebagainya. Padahal itu dulu sangat lazim di kalangan orang Arab. Nah ini menjadikan Ashifa ini kita bisa melihatnya sebagai sosok perempuan yang sangat terbuka dalam belajar, yang sangat melek literasi, yang sangat kemudian haus akan pengetahuan dan pembelajar cepat dan siap diberikan amanah-amanah besar gitu ya. Nah kaitannya dengan itu juga kita menemukan dalam ilmu keperawatan ada pelopor yang namanya Sayyidah Rufaidah Al-Aslamiyah. Rufaidah binti Sa'ad Al-Aslamiyah, seorang yang kemudian dijuluki sebagai perawat pertama dalam sejarah Islam. Tadi dokter ini perawat. Ya. Dan latar belakang Rufaidah menarik karena ayahnya yang bernama Sa'ad ini juga adalah seorang yang berprofesi sebagai tabib. Dalam masa jahiliyah, bahkan sejak dalam masa jahiliyah, dan dia menguasai ilmu kedokteran timur tadi yang kita kenali sebagai yang dari Persia itu tadi. Ahli-ahli ya dari Persia, dan dia adalah murid dari Al-Haris bin Qaladah. Al-Haris bin Qaladah adalah seorang tabib Arab jahiliyah yang Al-Haris bin Qaladah ini dulu bahkan sempat di-hire oleh Kisra Anushirwan, Kisra Persia untuk menjadi dokter di negara Persia. Dan ilmu-ilmu kedokteran timur itu salah satu ciri khasnya juga adalah tentang penggunaan alat-alat bedah, alat-alat dari logam, terapi dengan logam termasuk diantaranya adalah kai. Kai itu ketika seseorang terkena racun atau terkena luka untuk menghentikan pendarahan atau untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam peredaran darah atau mematikan sel-sel yang kemudian dibutuhkan untuk mencegah dampak yang lebih jauh itu dengan kai. Jadi Rasulullah SAW termasuk yang kemudian pernah menyampaikan, aku dulu pernah membuat kalian berobat dengan kai, sekarang aku melarangnya. Ya karena mungkin memiliki dampak negatif yang juga dirasa ada, meskipun ada dampak positif. Contohnya kalau dampak positif kai itu kalau terjadi luka, karena akan dikhawatirkan infeksi, menyebar, maka kemudian ketika dilakukan kai di situ darahnya terhenti, ya, kemudian juga lukanya mengering. Ini untuk mencegah lebih lanjut. Kemudian juga untuk menghentikan pendarahan. Kalau misalnya kena di luka di pembuluh nadi, dan itu nanti juga dipraktikkan oleh Rufaidah atas perintah Nabi SAW kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad Al-Ausi, ya, pemimpin suku Aus yang terluka dalam perang Khandaq. Yang itu tuh pakai besi panas gitu. Besi panas masukkan ke dalam luka. Saya pernah mengetahui praktek kai di Indonesia itu karena ada orang terkena sengatan ikan pari, ekor ikan pari, dan kemudian dia kesakitan yang luar biasa. Ternyata terapinya itu dengan kai, itu pilihan terakhir ya memang. Rasulullah pun menjadikan kai sebagai pilihan terakhir kalau nggak ada alternatif lain. Nah itu ditusuk dengan besi panas itu sehingga racunnya tidak menyebar dan kemudian pembuluh darahnya tertutup, tidak terbuka lukanya, dan kemudian ini bisa menghentikan tadi terutama penyebaran racun. Tentu saja itu ada ilmunya yang nggak sembarangan orang nusuk-nusuk pakai besi. Nah ini Al-Kai ini salah satu terapi yang Rasulullah pernah digunakan, tetapi beliau kemudian tidak lagi menganjurkan. Salah satu terapi lama yang kemudian tetap dianjurkan untuk dipakai adalah bekam atau hijamah. Adapun Kai ini termasuk terapi yang kemudian oleh Rasulullah tidak lagi dianjurkan, meskipun pernah dipakai tadi untuk salah satu menangani lukanya Sa'ad bin Mu'ad, karena ketika luka Sa'ad bin Mu'ad itu dia terkena panah di bagian lengan siku sini, itu darahnya memancar. Jadi bukan netes, bukan mengalir, tapi memancar sehingga dikhawatirkan akan kehabisan darah, sehingga ditutup luka itu dengan kai ini. Jadi diputus memang pembuluh darahnya dan dikeringkan dengan besi panas tadi. Nah ini adalah praktek-praktek ilmu kedokteran timur yang kemudian sangat dikuasai oleh ayahanda dari Rufaidah Al-Aslamiyah, beliau dari suku Aslam ini, dan diwarisi dari Al-Haris bin Qaladah, seorang dokter ahli yang sangat terkenal pada masa itu dan pernah dipekerjakan oleh Kisra Anushirwan. Rufaidah ini kemudian dianggap sebagai pelopor ilmu keperawatan modern juga, karena beliau memiliki beberapa terobosan dibandingkan apa yang dilakukan ayahnya. Yang pertama, dia menyulap tempat dulu ayahnya praktek ketika ayahnya sudah meninggal menjadi klinik.
Oh, dibikin klinik. Dibikin klinik, dan itu benar-benar dalam arti klinik karena clean, bersih. Oh. Nah, salah satu hal yang kemudian dipelopori oleh Rufaidah di tempat prakteknya ini adalah kebersihan. Higienis ya. Higienis. Dulu ayahnya itu agak nggak terlalu peduli dengan kebersihan tempatnya, tapi Rufaidah sangat peduli dengan kebersihannya, tentang airnya, tentang sanitasinya, tentang pertukaran udaranya, bahkan sirkulasi udara di tempat dia merawat orang sakit tersebut. Yang kedua, dulu ayahnya masih mencampurkan antara ilmu kedokteran timur ini dengan jampi-jampi ala Arab, mantra-mantra dan ritual-ritual tertentu yang diyakini bisa membantu proses penyembuhan, di mana berbagai ruqyah dan tamimah ya, bahasa umumnya itu ruqyah itu kan artinya jampi-jampi mantra. Kemudian tamimah yang berupa jimat-jimat dan lain sebagainya, itu oleh Rufaidah kemudian disingkirkan karena ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan akidah seorang mukmin, sehingga ini dia singkirkan, dia menggantinya dengan bacaan-bacaan, wirid-wirid Quran, ya, ruqyah syar'iyyah, ya, dia ambil bacaan-bacaan dari Al-Quran Al-Karim untuk kemudian membantu proses penyembuhan seperti yang kemudian kita kenal sebagai ruqyah syar'iyyah modern. Jadi kalau salah satu pelopor ruqyah syar'iyyah dalam mengganti ya ruqyah dan tamimah dari ayahanda jahiliyahnya itu menjadi ruqyah dan tamimah yang tidak lagi ada tamimah ya, tapi ada ruqyah yang syar'iyyah, itu adalah dilakukan oleh Rufaidah Al-Aslamiyah. Berikutnya inovasi beliau adalah rumah sakit darurat yang beliau bangun dalam bentuk tenda yang bisa dipindah-pindahkan di medan perang. Ini kayak UGD gitu ya? Ya, UGD. jadi kalau di medan perang itu kan kadang-kadang pasukan harus maju atau mundur. Ya. Sehingga tidak bisa bangunan permanen untuk merawat orang sakit. Betul. Yaitu dia membangun tenda di situ untuk merawat orang-orang yang sakit. Dan tendanya ini dia susun sedemikian rupa, tadi sirkulasi udaranya bagus, ada saluran pembuangan untuk limbah ataupun kotoran, gitu ya, untuk yang dirawat sakit di situ sehingga merasakan kenyamanan dan dirawat dengan baik. Nah, salah satu orang yang mendapatkan perawatan di tendanya Rufaidah itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz tadi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini Sa'ad bin Mu'adz terluka, pemimpin kalian harus merawatnya dengan baik. Rawatlah di tenda milik Rufaidah agar aku mudah untuk mengunjungi dan melihat keadaannya. Maka Rufaidah menyiapkan tendanya untuk menjadi tempat perawatan Sa'ad bin Mu'adz, di mana karena luka Sa'ad bin Mu'adz itu terus tetap mengalirkan darah, Rufaidah itu sampai menggali sebuah saluran untuk tempat mengalirnya darah beliau itu ke tempat pembuangan yang tertutup sehingga tidak menimbulkan wabah penyakit, tidak menimbulkan tempat-tempat berkembang biaknya berbagai bibit penyakit. Dan itu beliau dirawat di situ tadi, sehingga ketika Rasulullah melihat darahnya masih terus mengalir, beliau menyarankan Rufaidah menggunakan kai untuk menutup luka tersebut sampai dari memancar darahnya tinggal menetes sehingga Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini alhamdulillah kemudian kuat untuk kemudian menahan luka yang parah tersebut, di mana beliau bertahan sampai 1 bulan dalam perawatan Rufaidah ini. Dan padahal bagi orang lain, orang dengan luka seperti yang diderita Sa'ad bin Mu'adz itu tidak akan bertahan lama. Tetapi dengan perawatannya Rufaidah, dia bertahan sampai 1 bulan karena dia memang berdoa, ya Allah, jangan ambil nyawaku sampai aku bisa ikut memutuskan urusanku dengan Bani Quraidah. Jadi pada masa jahiliyah, suku Aus, sukunya Sa'ad bin Mu'adz adalah sekutu Bani Quraidah. Oh gitu. Suku Yahudi Bani Quraidah. Sedangkan dalam perang Khandaq atau perang Ahzab ini, Bani Quraidah berkhianat kepada Rasulullah. Mereka menikam dari belakang, membangun bentengnya dan menjadikannya sebagai markas untuk menyerang kaum muslimin dari belakang, dan mereka bersiap-siap kalau Quraisy berhasil menembus pertahanan kaum muslimin, maka mereka akan bergabung untuk menghancurkan kaum muslimin di dalam kota Madinah. Dari dalam. Maka ketika itu Nabi SAW setelah selesai perang memerintahkan pengepungan benteng Bani Quraidah. Lalu Bani Quraidah mengatakan, wahai Muhammad, tunjuklah di antara kita seorang hakim yang bisa mengadili urusan di antara kita. Sebenarnya Nabi SAW keberatan dengan itu. Bagaimana mungkin kalian itu berkhianat? Kita sama-sama punya perjanjian ya dalam piagam Madinah gitu ya. Kalian melanggar apa yang ada dalam piagam Madinah dengan terang-terangan berkhianat kepada kami, seharusnya saya sebagai pemimpin kota Madinah berhak menjatuhkan hukuman pada kalian. Tapi karena Rasulullah SAW
memandang suku Aus sebagai sekutu Quraidah, menghormati suku Aus sebagai sekutu Quraidah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, bagaimana kalau aku menunjuk Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus, sebagai hakim di antara kita. Maka orang-orang suku Quraidah ini, wah nggak apa-apa ini. Sa'ad bin Mu'ad kan sekutu kita di masa jahiliyah. Mudah-mudahan kita akan dapat keputusan ringan dari dia, gitu ya. Maka Sa'ad bin Mu'ad saat itu dari dalam tenda Rufaidah digotong dengan tandu, ya, dibawa ke majelis tahkimnya Bani Quraidah itu. Kemudian ketika diminta untuk mengadili Bani Quraidah, ternyata Sa'ad bin Mu'ad justru mengatakan, demi Allah, pengkhianatan kalian kepada kami lebih menyakitkanku daripada apapun yang lain. Kalau yang lain memusuhi dan menyakiti dan berkhianat, bagiku itu biasa saja. Tapi justru karena kalian adalah sekutu Bani Aus, maka justru ini sangat mempermalukanku di hadapan Rasulullah SAW. Maka demi Allah aku menjatuhkan hukuman untuk kalian. Yang laki-laki dewasa dibunuh, anak-anak dan perempuan dijadikan budak, dan harta kalian akan dirampas. Itu keputusannya Sa'ad bin Mu'ad yang membuat keras. Ternyata Bani Quraidah, waduh, salah ini. Kemarin kalau kita serahkan Muhammad mungkin nggak sekeras ini, gitu ya. Tapi sudah terjatuh, sudah divonis keputusan itu, maka Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad, engkau telah menghukum dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengangkat tangan ke langit dan mengatakan, ya Allah, saksikanlah aku telah memutuskan. Tidak lama kemudian beliau gugur, wafat, syahid karena lukanya yang memang terus mengucurkan darah. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, arsy berguncang ketika ruh Sa'ad bin Mu'ad ini diangkat ke langit, ya. Jadi saking utamanya Sa'ad bin Mu'ad ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pasien legendarisnya Rufaidah al-Aslamiyah yang tadi telah merintis satu sistem keperawatan yang sangat baik, yang bahkan orang dengan luka separah Sa'ad bin Mu'ad dalam perawatan Sayyidah Rufaidah bisa bertahan 1 bulan lebih. Ini adalah salah satu prestasi luar biasa dari Sayyidah Rufaidah. Nah, inovasi-inovasi beliau ini menjadi standar di kemudian hari tentang seperti apa rumah sakit darurat yang menangani apalagi terlebih korban-korban perang, terlebih orang-orang yang terluka dalam medan jihad, sehingga pada masa peradaban Islam semakin berkembang di dalam masa Daulah Umayyah, kemudian diteruskan Daulah Abbasiyah, di mana kemudian mustashfa atau rumah sakit itu menjadi satu bagian kompleks dari masjid-masjid yang didirikan. Standar perawatan seperti yang telah digariskan oleh Sayyidah Rufaidah ini menjadi standar di dunia Islam yang berkembang dari barat, baik di Cordoba, di Granada, di Toledo, di Sevilla, sampai ke kota-kota di timur seperti Baghdad, Damaskus, bahkan sampai ke Rai, ke Isfahan, sampai ke Samarkand dan lain sebagainya. Ini pengaruh Rufaidah sebagai pelopor ilmu keperawatan modern di dalam Islam. Masya Allah. Jadi ada banyak sekali pelajaran ya dari kisah Asy-Syifa dan juga Sayyidah Rufaidah ini. Terutama buat para perempuan, jangan ragu untuk mengembangkan potensi-potensinya. Karena seringkali Allah juga menitipkan potensi-potensi kebaikan kepada sebagian perempuan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Betul, ya, Masya Allah. Dan kalau kita bisa maksimalkan potensi tersebut, itu juga menjadi salah satu peluang kebaikan yang begitu besar untuk para perempuan.